Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Halaman King Yun. Su Yi memberi tahu Yuan Heng, Ge Qian mengikutimu sepanjang jalan sekarang, tapi itu tidak masalah, kamu bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi besok dan terus berpartisipasi dalam konferensi lantai Fa. Yuan Heng buru-buru menerima perintah itu. Sementara itu, Ge Qian berkeliling lebih dari 10 jalan dan gang, memeriksa bolak-balik berkali-kali, dan akhirnya memastikan bahwa tidak ada yang mengejar, dan kemudian dia berhenti di samping sungai kecil di kota. Dia menyeka keringat dinginnya, menghela nafas panjang, dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, "Orang tua." Tidak ada jawaban. "Kamu berbicara, Pak Tua. Bukankah kamu membiarkan aku mengikuti Yuan Heng itu sebelumnya? Sekarang setelah jejaknya terungkap, kamu mulai berpura-pura mati, kan?" Ge Qian terus-menerus menyindir. Yang mengejutkannya, lelaki tua yang dulunya sangat marah dan bertengkar dengannya, kali ini tidak seperti biasanya. Ge Qian menyadari ada yang tidak beres. Dia terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, "Orang tua, ada masalah besar dengan Sutra Xuan Wu Zenqi, yang Anda ajarkan kepada saya, kan?" Desahan bergema di benak Ge Qian, "Aku dalam suasana hati yang kacau sekarang, jangan ganggu aku, oke?" Ge Qian menyeringai dan berkata, "Selama kamu berbicara, tidak apa-apa. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa situasi hari ini kemungkinan besar adalah jebakan bagi saya." Suara lelaki tua itu terdengar lagi, "Tapi, mungkin ada baiknya aku bermimpi. Hei, bagaimana aku mengatakannya? Aku sedang berantakan sekarang, sampai-sampai berantakan." Mengambil napas dalam-dalam, Ge Qian bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu jangan pikirkan itu, katakan saja padaku, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pertemuan lantai Fa besok?" Waktu berlalu. Orang tua itu terdiam. Kali ini Ge Qian menjadi sangat sabar dan tidak mendesak. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, "Berpartisipasilah, anggap saja tidak ada yang terjadi, dan lihat reaksi Yuan Heng. Jika ada bahaya yang tidak terduga, saya akan keluar dan melakukannya." Anak dari yang terlibat. Pada akhirnya, suara itu memiliki sentuhan tekad. Ge Qian mengangguk dan berkata, "Oke. Hah. Kamu berjanji dengan sangat rapi kali ini. Setelah bertahun-tahun, aku tidak mengajarimu latihan dengan sia-sia." Suara lelaki tua itu sedikit melegakan. Dia tahu betul betapa berhati-hati dan berhati-hatinya temperamen Ge Qian. Kali ini Ge Qian dengan senang hati menyetujui masalah ini, yang membuatnya sedikit tergerak. "Ngomong-ngomong, kamu orang tua mengatakan bahwa kamu akan mempertaruhkan nyawamu untuk membuatku aman. Aku masih takut pada bola." Ge Qian tertawa. Tanggal 27 September. Hari ketiga upacara lantai. Lebih dari 13.000 biksu Tao yang berpartisipasi dalam kompetisi telah dieliminasi sekitar 70%. Mulai hari ini juga persaingan menjadi sengit. Monster kuno dan jenius dunia itu juga menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menggelar duel indah satu demi satu. Sampai malam tiba, jalan-jalan dan gang-gang di kota Jiuding, tempat-tempat kedai teh dan restoran, semuanya mulai berdiskusi, orang-orang kuat mana yang dapat menempati peringkat 100 teratas. Apa karakter luar biasa lainnya yang dapat diperingkatkan dalam 10 besar? Luar lantai. Gadis Xinzhao, saya sudah menyiapkan perjamuan di Menara Yunze. Semua orang berharap untuk mengundang gadis Xinzhao untuk datang dan berpartisipasi. Seorang pemuda tampan berjubah perak dengan anggun menyampaikan undangan. Wen Xinzhao berdiri di sana. Dia menggelengkan kepalanya dengan linglung, "Maaf, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan." Kakak senior Xinzhao, Li Handeng dari Sekte Taois Qingyi mengadakan perjamuan malam ini. Saya bertanya apakah Anda ingin berpartisipasi. Kakak senior Xinzhao, kepala sekolah mengatakan bahwa malam ini dia akan membawa kita, para murid sejati, untuk mengunjungi beberapa tokoh besar di kota Jiuding. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan berpartisipasi? Di daerah terdekat, banyak orang bertanya satu demi satu, dan mereka semua hormat ketika menghadapi Wen Xinzhao. Konferensi Valantai hari ini telah berakhir, dan pada malam hari, tentu saja, saatnya untuk berpesta dan bersantai.
Para murid generasi muda dari berbagai angkatan juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Bahkan orang-orang besar itu memiliki undangan sendiri. Dan iblis pedang kecil yang terkenal di dunia seperti Wen Xinzhao, karakter peri paling mempesona dari generasi muda kuil Yuntian, secara alami dicari oleh banyak talenta muda. Untuk undangan ini, Wen Xinzhao menolak satu per satu. Dia memiliki hal lain untuk dilakukan malam ini. Saudara Yuan Heng. Tiba-tiba, mata indah Wen Xinzhao menyala dan menyapanya di kejauhan. Orang-orang yang awalnya berkerumun di sekitar Wen Xinzhao mendongak dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan dari tidak jauh. Pria itu tinggi dan biasa-biasa saja. Berdiri dengan iblis pedang kecil yang terkenal seperti Wen Xinzhao, mereka tidak kalah sama sekali. Pria dan wanita itu secara alami adalah Yuan Heng dan Yue Xichan. Gadis di hati, ayo pergi. Yuan Heng menunjukkan senyum sederhana dan jujur. Wen Xinzhao berkata dengan penuh harap, saya tidak sabar untuk bertemu dengan saudara Su, omong-omong, tuan saya akan datang nanti. Dia juga memperhatikan Yue Xichan, dan dia juga kagum dengan kecantikan sedingin es pihak lain. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami bertemu, dan di bawah rekomendasi Yuan Heng, dia dan Yue Xichan hanya bertukar sedikit salam sebelum pergi dengan Yuan Heng. Itu Yue Xichan, dia secantik peri. Melihat mereka pergi, beberapa orang hanya bisa menghela nafas. Upacara lantai telah berlangsung selama 3 hari, wajah Yue Xichan sangat luar biasa, dan keterampilan kendonya juga sangat kuat, yang telah menarik banyak perhatian. Mereka yang memiliki perbuatan baik bahkan memanggilnya peri Xichan. Siapa pria itu? Kenapa dia bisa menemani Little Sword Demon dan Yue Xichan? Banyak orang yang iri dengan Yuan Heng. Menarik, sungguh aneh bahwa seorang pembudidaya iblis disukai oleh dua wanita cantik yang tiada taranya. Tidak jauh, Huan Xiaoyou dengan rambut ungu dan mahkota emas juga memperhatikan pemandangan ini dan mengangkat alisnya sedikit. Wanita berjubah Phoenix itu menyombongkan diri dan berkata, sudah berakhir, dua keindahan besar yang dilihat tuan muda telah didahulukan. Huan Xiaoyou berkata dengan santai, berdasarkan pengalaman saya sebagai putri kerajaan, saya dapat melihat sekilas bahwa apakah itu Wen Xinzhao atau Yue Xichan, mereka masih perawan. Untuk menyelamatkan mereka dari api dan air, sehingga mereka dapat menginjakan kaki di kapal besar saya dan hidup bahagia selamanya. Wanita berjubah Phoenix membeku untuk sementara waktu, dan berkata dengan emosi, Tuan muda. Anda sangat tidak tahu malu. Huan Xiaoyou tertawa dan berkata, ini tidak tahu malu, ini jelas merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang seperti saya. Saat dia berbicara, dia telah pergi. Halaman King Yun malam ini menyambut dua tamu. Malam itu seperti air, bintang dan bulan jarang, dan angin sepoi-sepoi. Malam musim gugur menyegarkan dan menyenangkan. Di halaman, Su Yi sedang berbaring di kursi rotan sambil menyeruput teh, dan berkata sambil tersenyum, jadi, akhir-akhir ini, kamu mencariku. Di seberangnya, Wen Xinzhao berkata dengan senyum ringan, ini wajar, bagi saya, saudara Su seperti buku rahasia Kendo yang hidup. Orang tidak bisa tidak ingin bertemu saudara Su. Su Yi tercengang. Wen Xinzhao mengenakan gaun yang sederhana dan elegan, rambutnya diikat dengan santai menjadi kuncir kuda, leher angsanya ramping, kulitnya seputih kristal, dan kecantikannya memiliki pesona yang menyenangkan dan indah, yang sangat menyenangkan mata. Iblis pedang kecil paling mempesona dari generasi muda kuil Yuntian, bertemu Yuan Heng di acara lantai hari ini, dan langsung mengikuti. Dan dia juga memanggil tuannya Han Yan Zhenren. Orang asli Hanyan bertanya dengan lembut, teman kecil Su, maafkan saya karena bertanya, mengapa Anda tidak berpartisipasi dalam upacara lantai ini? Ketika dia melihat Su Yi untuk pertama kalinya, dia sedikit terkejut, tidak dapat membayangkan mengapa seorang pemuda tampan yang begitu dikagumi dan dihormati oleh Wen Xinzhao. Namun, masih ada banyak keraguan di hati saya. Tidak menunggu Su Yi berbicara, Yue Xichan di samping berkata dengan suara yang jelas, acara agung seperti itu sebenarnya sangat membosankan bagi saudara Su, bahkan jika Anda berpartisipasi di dalamnya, itu hanya akan membuang-buang uang saudara Su. Waktu.
Dia telah duduk di sebelah Sui, pakaian putih lebih baik daripada salju, mata yang indah, di bawah sinar bulan di malam hari, dia terlihat dingin dan diam. Namun kecantikannya membuat orang tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Namun, ketika dia mendengar jawaban seperti itu, orang asli Han Yan tertegun sejenak, dan berkata, membosankan. Wen Xinzhao juga sedikit terpana, dan segera mengerutkan bibirnya dan tersenyum, Tuan, saya katakan sebelumnya bahwa saudara Su berbeda dari monster dan penyihir itu. Tamu King Pao di ibu kota kemungkinan besar adalah Anda, saya tidak tahu tentang Anda. Sebelum selesai berbicara, Su Yi meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan santai, ya, aku membunuhnya. Tubuh halus Wen Xinzhao juga sedikit bergetar, matanya yang indah melebar, ternyata seperti yang dia harapkan. Shen Yan menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi, tetapi jika Anda benar-benar membunuhnya, mengapa klan Huo tidak menyusahkan Anda? Su Yi mengangkat alisnya sedikit. Tuan Wen Xinzhao ini terlihat sangat cantik dan dewasa, anggun dan luar biasa, tetapi bagaimana dia bisa terlihat seperti bayi yang penasaran? Memikirkannya, untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut, Su Yi berkata langsung, akhir-akhir ini, saya tidak hanya membunuh Huo Tiandu, tetapi juga membunuh Zhou Fengzi dari Sekte Pedang Tiansu, Le Feng dan Ting He dari Sekte King Yi Dao, tetapi juga pasukan di belakang mereka. Sampai sekarang, mereka belum sempat menggangguku. Alasannya sangat sederhana, seseorang membantuku memblokir berita. Orang asli Hanyan tercengang. Wen Xinzhao juga tercengang. Tuan dan muridnya benar-benar terkejut dengan kata-kata Su Yi. Di sisi lain, Yue Xichan, Yuan Heng, dan Bai Wenxing sudah terbiasa, dan itu tidak mengejutkan. Ekspresi dan reaksi yang berbeda, di malam dan cahaya bulan ini, kontras satu sama lain. Setelah beberapa saat, Master Cold Mist kembali ke akal sehatnya dan berkata, ternyata Xiao Yousu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa ketika dia masih muda. Sepertinya aku meremehkan Xiao You sebelumnya. Suaranya masih lembut dan menyenangkan. Tapi Su Yi masih bisa mendengar kata-kata tidak tulus yang tersirat. Dia tersenyum tanpa penjelasan lebih lanjut. Hanya mereka yang mengerti akan benar-benar percaya. Ini bukan fitnah. Dalam analisis terakhir, itu adalah persepsi yang berbeda. Seperti Wen Xinzhao, itu adalah reaksi lain, mata indah iblis pedang kecil bersinar, dan tiba-tiba berkata, tidak heran Anda tidak berpartisipasi dalam konferensi lantai Dharma, jika saya memiliki kekuatan seperti Anda, itu pasti akan membosankan. Dalam suara dingdong yang manis, ada kekaguman yang tak terselubung. Pada saat ini, pertengkaran tiba-tiba terdengar di luar halaman kecil King Yun. Keluarga kerajaan Daxia Mu sangat toleran. Aku di sini hanya untuk berkunjung, mengapa menghentikanku? Apakah pemilik halaman ini sangat kuat? Itu adalah suara yang jelas dengan sedikit ketidaksenangan. Tuan Muda Huan lebih baik berhenti di sini, jika tidak, jika masalahnya tidak menyenangkan, itu akan buruk. Sungguh, kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya, betapa tidak menyenangkannya itu. Mendengar perselisihan seperti itu, Su Yi sedikit mengernyit. Tuan Huan. Apakah dia dari klan Huan? Tepat ketika Su Yi memikirkannya, suara jernih itu tiba-tiba menjadi lebih keras dan memasuki halaman kecil King Yun, Nona Xinzhao, Nona Xichan, Tuan Huan mengambil kebebasan untuk berkunjung, silakan datang dan lihat. Wen Xinzhao dan Yue Xichan sama-sama terkejut dan bingung. Itu adalah Huan Xiaoyou, keturunan langsung dari klan Demon Huan. Murid Hanyan yang asli memadat, penampilan putra ini dalam pertemuan lantai Dharma dalam 3 hari ini sangat luar biasa, tetapi semua lawan ditekan dan dikalahkan olehnya dengan satu gerakan, dan yang kalah dikalahkan. Mereka semua terluka parah, dan beberapa pembudidaya dihancurkan, dan metode mereka sangat mendominasi dan brutal. Itu dia. Yuan Heng bergerak. Hahaha, itu keliru, Huan terlalu malu untuk menerimanya. Tawa hangat Huan Xiaoyou terdengar di luar halaman kecil King Yun. Rupanya, dia telah mendengar percakapan di halaman. Pada saat ini, Wen Xinzhao dan Yue Xichan akhirnya mengerti siapa mereka, tetapi keduanya menjadi semakin bingung. Karena mereka tidak memiliki persimpangan dengan Huan Xiaoyou sama sekali, mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain.
Tidak tahu. Su Yi bertanya. Wen Xinzhao dan Yue Xichan keduanya mengangguk. Su Yi sedikit mengernyit. Pada saat ini, suara Huan Xiaoyou terdengar lagi, Nona Xinzhao, Nona Xichan, malam ini akan ada orang-orang dari keluarga kerajaan Daxia untuk merusak kesenangan, saya akan mengunjungi keduanya secara langsung di lain hari, dan kemudian kita akan mengobrol dengan gembira bersama-sama. Duduk dan bicara, saya yakin kedua gadis itu akan sangat menyukainya. Wen Xinzhao tidak tahan lagi, dan berkata, saya tidak mengenal satu sama lain, jadi mengapa Anda begitu kasar? Katakan, saya tidak ingin bersama orang-orang seperti Anda dalam hidup saya. Kenalan. Yue Xichan sedikit mengernyit, meskipun dia diam, ekspresinya menjadi semakin dingin. Halaman King Yun tidak jauh. Rambut ungu dan mahkota emas, Huan Xiaoyou dalam jubah giok meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan senyum santai, Nona Xinzhao, Anda tidak bisa mengatakan terlalu banyak, Anda seperti Nona Xichan. Ini saya, Huan Xiaoyou, yang sangat menghargainya. Keindahan yang tiada taranya, di masa depan, kita pasti punya banyak waktu bersama. Dengan itu, dia berbalik. Untungnya, Huan Xiaoyou tidak membuat masalah malam ini. Di halaman kecil King Yun, Yue Xichan berkata dengan suara yang jelas, hanya orang yang mendominasi dan tidak tahu malu, kakakku tidak perlu mengingatnya. Di kursi rotan, nada suara Su Yi santai dan acuh tak acuh, itu benar, kamu tidak perlu marah dengan bajingan semacam ini. Jika dia berani mengganggumu lagi, aku berjanji akan membuatnya mati jelek. Hati Yuan Heng terkejut, tuannya termotivasi untuk membunuh. Spirit Master Hanyan tidak bisa tidak mengingatkan, teman kecil Su, klan Demon Huan dikenal sebagai kekuatan iblis nomor satu di dunia sejak 30.000 tahun yang lalu, dan klannya. Dia pertama kali memperkenalkan asal-usul klan iblis Huan, dan kemudian berkata, Su Xiaoyou ingat bahwa beberapa hari yang lalu, 1000 kapal harta karun ajaib dari klan iblis Huan masuk ke kota Jiuding. Masalah. Su Yi mengangguk. Master Roh Hanyan berkata, jika Anda memikirkannya, Anda juga dapat melihat betapa mendominasinya arogansi klan Huan, bahkan keluarga kerajaan Daxia tidak membunuh mereka semua pada akhirnya, dan membiarkan orang kuat dari klan Huan dengan aman mundur dari kota Jiuding. Setelah jeda, dia berkata dengan serius, dalam keadaan seperti itu, teman kecil tidak boleh impulsif, yang terbaik adalah tidak pergi ke klan iblis Huan untuk memiliki konflik. Yue Xichan, Yuan Heng, dan Bai Wenxing semuanya tampak sedikit aneh. Tentu saja mereka dapat melihat bahwa Hanyan yang sebenarnya adalah orang yang baik hati dan benar-benar memikirkan Su Yi, tapi ini jelas terlalu berlebihan. Anda harus tahu bahwa kapal 1000 harta karun iblis dari klan Huan iblis ditolak oleh manipulasi Su Yi terhadap arai Jiuding Zenji. Jika bukan karena Wang Jiu dan tuannya untuk memblokirnya, kapal 1000 setan harta karun dan klan Huan itu akan dikalahkan. Orang kuat itu sudah dibombardir dan dibunuh di tempat. Orang macam apa Hanyan yang sebenarnya, sangat menyadari Yue Xichan dan yang lainnya, ada sesuatu yang salah, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah menurut Anda apa yang saya katakan salah? Ini. Yuan Heng dan yang lainnya memandang Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, semua orang bisa mendengar kebaikanmu, tapi aku punya keputusan sendiri tentang masalah ini. Zhen Yan adalah wanita dewasa yang lembut dan cantik. Sebagai guru Wen Xinzhao, dia menunjukkan sikap dan sikap yang harus dimiliki seorang penatua. Karena itu, Su Yi tidak peduli dengan gelar, teman kecil, di mulut pihak lain, juga tidak merasa tidak senang karena kata-kata pihak lain. Jika itu orang lain, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memperlakukannya seperti ini. Ya, jika kamu memiliki rencana di hatimu, itu bagus. Shen Yan mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, dia dan Wen Xinzhao bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Malam semakin gelap. Konferensi lantai Fa besok akan bersaing untuk memilih 100 kandidat terakhir. Bahkan Wen Xinzhao perlu mempersiapkan diri dengan baik. Sebelum pergi, Wen Xinzhao tidak bisa tidak bertanya, Saudara Su, lusa, konferensi lantai Fa akan berakhir, dan itu akan menjadi saat konferensi lantai Fa akan menjadi yang paling sengit, kamu tidak berencana untuk apakah Anda akan melihat-lihat? Su Yi berkata sambil tersenyum.
Anda dapat maju ke kompetisi final, saya secara alami akan senang melihat kemana Anda bisa pergi pada akhirnya. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan repot-repot, aku punya undangan dan kamu bisa pergi kapan saja. Wen Xinzhao tersenyum dan berkata dengan manis, aku lupa bahwa, dengan cara kakak Su, akan mudah untuk memasuki lantai. Bagaimanapun, dia pergi dengan tuannya. Tak lama setelah meninggalkan halaman King Yun, Tuan Hanyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xinzhao, apa yang dikatakan Su Yi malam ini, apakah kamu benar-benar percaya semuanya? Suara Wen Xinzhao jernih dan halus, dan dia berkata tanpa ragu, dengan apa yang saya ketahui tentang saudara Su, dia tidak akan pernah membual tentang hal-hal seperti itu. Master Hanyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata, tapi mengapa saya merasa begitu tidak nyata? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang berkultivasi di alam Yuan Fu membunuh Huo Tiandu, Zhou Fengzi, Lei Feng, Ting He dan alam transformasi roh lainnya ada? Jika demikian, bukankah itu berarti jika itu aku tidak akan menjadi lawan Su Yi? Wen Xinzhao tertegun, dan berkata dengan lembut, Tuan, jangan pedulikan ini. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan saudara Su di masa depan, keraguan Anda pasti akan mendapatkan jawaban yang jelas. Master Hanyan bersenandung dan berkata, sayangnya, dia tidak berpartisipasi dalam konferensi lantai Dharma kali ini. Jika dia ingin melihat seberapa mampu dia, saya khawatir dia harus menunggu. Halaman King Yun. Setelah mengusir Tuan Hanyan dan Wen Xinzhao, Su Yi memanggil Yuan Heng di depannya dan berkata, apakah kamu melihat Ge Qian hari ini? Yuan Heng mengangguk dan berkata, begitu, Tuan, saya menemukan bahwa orang ini juga menunjukkan keterampilan unik dominasi dunia Xuanwu selama pertempuran. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, Tuan, apakah Anda pikir saya ingin mengambil inisiatif untuk menghubungi Ge Qian? Tidak dibutuhkan. Mata Su Yi berkilat, dan dia berkata, selama dia tidak melarikan diri, itu sudah cukup. Seperti yang dia harapkan, Ge Qian dengan jelas menyadari masalahnya setelah dia melihat warisan Xuanwu Zenqi Sutra pada Yuan Heng. Dalam keadaan ini, Ge Qian tidak melarikan diri, yang berarti rasa ingin tahunya telah bangkit, dan cepat atau lambat dia tidak akan membantu tetapi mengambil inisiatif untuk bertemu. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, jika dia berinisiatif untuk berbicara denganmu dan mengujinya, kamu dapat memberitahunya secara langsung bahwa warisan yang telah kamu kembangkan diajarkan olehku. Ge Qian secara alami tahu siapa dia. Keduanya sudah bertemu ketika mereka berada di Chaos Spirit Sea. Jika Ge Qian tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia, Su Yi, kewaspadaan di hatinya pasti akan dihilangkan, jadi dia pasti akan mempertimbangkan bagaimana bertemu dan mengobrol dengan dirinya sendiri. Bagus. Yuan Heng mengangguk dan setuju. Kembalilah dan istirahatlah. Su Yi melambaikan tangannya. Awalnya, Yuan Heng ingin melaporkan kepada Su Yi tentang penampilannya di konferensi lantai Fa, tetapi dia akhirnya menahan diri. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa tuannya tidak peduli tentang ini sama sekali? Kami harus bekerja keras untuk masuk 100 besar, agar di hari terakhir konferensi lantai Fa, tuan rumah bisa melihat penampilan saya di antara penonton. Yuan Heng diam-diam kejam. Su Yi tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika saya kembali ke kamar saya ingat bahwa saya harus menyembuhkan Yue Chan setiap malam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.